Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang paling membahagiakan untuk Andi. Udara terasa sejuk dan langit begitu cerah, seolah alam turut merestui janji suci yang baru saja ia ikrarkan bersama Indah, wanita yang paling ia cintai. Prosesi akad nikah berjalan dengan hikmat di sebuah ruangan kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan para saksi. Indah, dengan kebaya putih sederhananya, tampak begitu anggun. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya, senyum yang selalu berhasil menenangkan hati Andi yang sedang bergemuruh. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sebuah kekosongan yang terasa begitu tajam. Di barisan kursi yang disediakan untuk keluarga inti mempelai pria, hanya ada ayahnya yang sudah sepuh dan beberapa paman serta bibi. Kursi untuk ibu dan kakak perempuannya kosong. Benar-benar kosong. Pagi tadi, ibunya mengirim pesan singkat, mengatakan bahwa badannya tiba-tiba terasa tidak enak dan darah tingginya kumat. Kakaknya, tentu saja, harus menemani sang ibu. Andi mencoba menelepon, namun panggilannya tidak diangkat. Hanya sebuah pesan balasan yang masuk beberapa menit kemudian, berbunyi, "Jangan khawatirkan ibu, fokus saja pada acaramu. Ibu butuh istirahat." Andi mencoba percaya, mencoba mengabaikan rasa kecewa yang menusuk hatinya. Indah menggenggam tangannya erat, tatapan matanya seolah berkata, "Aku di sini, semua akan baik-baik saja." Siang harinya, acara berpindah ke taman belakang sebuah restoran yang sudah mereka sewa. Inilah acara resepsi yang telah mereka siapkan selama berbulan-bulan. Sesuai kesepakatan, mereka menggelar sebuah pesta kebun yang sederhana namun elegan. Tidak ada pelaminan megah bertabur kristal atau panggung hiburan dengan artis ibu kota. Hanya meja-meja bundar yang ditutupi taplak putih bersih, hiasan bunga segar di setiap sudut, dan alunan musik akustik yang lembut. Indah memang menginginkan acara yang intim, yang terasa hangat dan tulus. Bagi keluarga Andi, pilihan ini dianggap aneh. Mereka tahu Indah bekerja di sebuah perusahaan multinasional dengan posisi yang cukup baik, dan Andi sendiri memiliki karir yang menanjak. Seharusnya mereka bisa membuat pesta yang jauh lebih mewah. Bisik-bisik mulai terdengar dari barisan tamu keluarga Andi. Mereka membanding-bandingkan resepsi ini dengan pernikahan anak kerabat yang lain. "Kenapa pestanya begini saja ya? Padahal mereka berdua kan orang berada," bisik salah seorang bibinya pada teman semeja. "Ibunya Andi pasti malu makanya tidak datang," timpal yang lain. Andi mendengar beberapa dari bisikan itu. Telinganya terasa panas, namun ia paksakan seulas senyum di wajahnya. Bersama Indah, ia berjalan dari meja ke meja, menyapa para tamu, mengucapkan terima kasih, dan berfoto bersama. Indah tampak begitu tenang, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Ia menyapa setiap orang dengan ramah, bahkan kepada bibi-bibi Andi yang jelas-jelas sedang membicarakannya. Dalam hati Indah, ia tidak merasa sedih atau marah. Ia justru merasa semuanya berjalan sesuai perkiraannya. Hari ini adalah ujian terakhir, sebuah pembuktian akhir dari semua dugaannya selama ini. Ia melihat suaminya yang berusaha keras menyembunyikan luka hatinya, dan rasa cintanya semakin dalam. Andi adalah pria yang baik, terlalu baik untuk keluarga yang begitu beracun. Saat acara hampir berakhir dan para tamu mulai berpamitan, seorang bibi dari pihak Andi mendekati mereka. Wajahnya menunjukkan ekspresi iba yang dibuat-buat. "Andi, Indah, sabar ya. Tante tahu bagaimana perasaan kalian. Mungkin ibumu benar-benar sakit parah, kita doakan saja yang terbaik. Jangan berkecil hati karena resepsinya sederhana, yang penting kan kalian sah," katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar beberapa orang di sekitarnya bisa mendengar. Andi hanya bisa mengangguk kaku, sementara Indah tersenyum tipis. "Terima kasih, Tante. Justru kami sangat bahagia karena resepsi ini sesuai dengan keinginan kami. Sederhana, hangat, dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang tulus mendoakan kami," jawab Indah dengan penekanan pada kata, tulus. Sang bibi tampak sedikit terkejut dengan jawaban itu, lalu segera pamit dengan canggung. Matahari mulai terbenam saat tamu terakhir meninggalkan lokasi. Tinggallah Indah dan Andi, berdiri di tengah taman yang mulai dirapikan oleh para petugas. Keheningan terasa begitu pekat. Andi akhirnya melepaskan senyum palsunya. Ia menatap Indah dengan pandangan penuh rasa bersalah dan kesedihan. "Maafkan aku, sayang. Maafkan keluargaku. Hari bahagiamu jadi tidak sempurna karena mereka," ucapnya lirih. Indah menggeleng pelan. Ia menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. "Hei, lihat aku. Hari ini sangat sempurna. Karena hari ini aku resmi menjadi istrimu."
Hanya itu yang penting. Jangan pikirkan yang lain, kata Indah lembut. Tapi ibu dan kakakku, mereka bahkan tidak menelepon untuk mengucapkan selamat. Suara Andi bergetar. Indah memeluknya erat. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi percayalah, semua akan baik-baik saja. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, bisik Indah. Andi menganggapnya sebagai kalimat penghiburan biasa. Ia tidak tahu bahwa di balik kalimat lembut itu, ada sebuah janji yang dingin dan penuh perhitungan. Setelah berpamitan dengan panitia dan memastikan semua beres, mereka berjalan keluar dari area restoran. Mereka tidak menuju ke area parkir tempat mobil sederhana Andi terparkir. Indah justru menggandeng tangan Andi untuk berjalan sedikit menyusuri trotoar yang mulai sepi. Kita mau kemana? Tanya Andi bingung. Indah hanya tersenyum misterius. Beberapa meter di depan, dari tikungan jalan yang remang, sebuah mobil hitam lega meluncur tanpa suara. Mobil itu tidak seperti mobil yang biasa Andi lihat. Desainnya begitu futuristik, tanpa gagang pintu, dengan kaca yang gelap sempurna. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Pintu belakangnya terbuka ke atas dengan gerakan yang begitu mulus. Andi tertegun sejenak. Meskipun ia tahu Indah berasal dari keluarga yang sangat kaya, sebuah rahasia yang mereka simpan rapat-rapat, melihat manifestasi kekayaan itu secara langsung selalu berhasil membuatnya takjub. Silakan masuk, suamiku, kata Indah sambil tersenyum. Mereka masuk ke dalam mobil. Interiornya lebih terasa seperti kabin pesawat jet pribadi daripada sebuah mobil. Tidak ada sopir. Mobil itu berjalan sepenuhnya otomatis. Andi menyandarkan kepalanya yang terasa berat di bahu Indah saat mobil melaju membelah jalanan kota. Perasaannya campur aduk antara kelelahan, kekecewaan pada keluarganya, dan kehangatan berada di sisi wanita yang sangat ia cintai. Perjalanan itu senyap, hanya diisi oleh alunan musik klasik yang menenangkan. Mobil tidak mengarah ke apartemen kecil yang selama ini mereka tinggali, apartemen yang mereka tunjukkan pada keluarga Andi sebagai tempat tinggal mereka. Mobil itu terus melaju menuju sebuah kawasan perbukitan elit, sebuah area yang bahkan tidak pernah Andi berani impikan untuk ia datangi. Mobil melambat, lalu berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka secara otomatis, menampakkan jalan masuk pribadi yang diapit oleh taman-taman yang tertata sempurna. Dan di ujung jalan itu, berdiri sebuah bangunan megah yang lebih pantas disebut istana daripada rumah. Inilah dunia indah yang sesungguhnya. Inilah benteng tempat mereka akan memulai perang yang bahkan belum disadari oleh musuh mereka. Saat melangkah keluar dari mobil, Andi disambut oleh udara malam yang sejuk dan aroma bunga dari taman yang terawat sempurna. Fasad rumah di hadapannya merupakan perpaduan arsitektur modern minimalis dengan sentuhan alam. Dinding kaca raksasa dari lantai ke langit-langit memantulkan cahaya lampu kota di kejauhan, sementara elemen kayu dan batu alam memberikan kesan hangat dan membumi. Pintu utama yang tingginya mencapai 2 lantai terbuka dengan sendirinya. Di dalam, beberapa staf rumah tangga berbaris rapi, menyambut mereka dengan anggukan kepala yang sopan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bergerak seperti bayangan, mengambil tas kecil yang dibawa Indah dan Andi, lalu menghilang ke dalam koridor yang luas. Indah telah melatih mereka untuk memberikan privasi maksimal. Selamat datang di rumah kita, sayang, bisik Indah sambil menggandeng tangan Andi masuk. Andi hanya bisa menatap sekelilingnya dengan kekaguman. Ruang utama memiliki langit-langit yang sangat tinggi, dengan sebuah lampu gantung artistik yang tampak seperti gugusan bintang. Sebuah sofa besar berwarna krem menghadap ke dinding kaca yang menyajikan pemandangan kota tanpa halangan. Semua perabotan dipilih dengan cermat, memancarkan kemewahan yang tidak norak. Teknologi ada di mana-mana, namun tersembunyi dengan cerdas. Tidak ada saklar lampu yang terlihat, semua dikendalikan oleh perintah suara atau panel sentuh yang menyatu dengan dinding. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan kekuatan dan kekayaan yang selama ini disembunyikan Indah di balik topeng kesederhanaannya. Mereka duduk di sofa yang luar biasa nyaman. Seorang staf datang membawakan 2 cangkir teh hangat dan beberapa kue kecil, meletakkannya di atas meja marmer di depan mereka, lalu pergi tanpa suara. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Andi masih mencoba memproses semua yang terjadi hari ini. Kontras antara resepsi sederhana yang penuh dengan bisik-bisik sinis, dengan kemegahan istana tempat ia berada sekarang, terasa begitu surreal. Ia menatap Indah, wanita yang duduk di sebelahnya. Di bawah cahaya lampu yang hangat, ketenangan di wajah Indah tampak berbeda. Bukan lagi ketenangan untuk menghibur, melainkan ketenangan seseorang yang memegang kendali penuh. Aku akan menelepon ibumu, kata Indah tiba-tiba, memecah keheningan. Andi menoleh, sedikit terkejut. Untuk apa? Mereka jelas tidak mau diganggu. Mungkin hanya akan menambah masalah,
Jawab Andi, nadanya terdengar lelah. Tidak. Aku hanya ingin memberinya satu kesempatan terakhir, kata Indah tegas. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor ibu mertuanya, dan menekan tombol panggil. Dengan sengaja, ia mengaktifkan mode loudspeaker. Nada sambung terdengar beberapa kali, cukup lama hingga Andi berpikir panggilan itu tidak akan dijawab. Namun akhirnya, panggilan itu terhubung. Halo? Ada apa lagi? Terdengar suara serak dan ketus dari seberang. Itu adalah suara ibu Andi, terdengar sama sekali tidak seperti orang sakit. Selamat malam, Bu. Ini Indah, sapa Indah dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Oh, kamu. Kenapa menelepon malam-malam begini? Mengganggu saja. Andi mengepalkan tangannya saat mendengar nada bicara ibunya. Maaf kalau mengganggu, Bu. Saya dan Andi hanya ingin memberi kabar kalau acara resepsinya sudah selesai. Kami hanya khawatir dengan kondisi ibu, lanjut Indah, memainkan perannya dengan sempurna. Terdengar tawa kecil yang sinis. Khawatir? Sudahlah, tidak perlu berpura-pura baik. Resepsimu itu tidak penting, cuma buang-buang uang. Pesta begitu saja pakai acara khawatir segala. Aku ini sedang sibuk, jangan ganggu aku. Setelah rentetan kalimat tajam itu, sambungan telepon langsung diputus. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat dari sebelumnya. Wajah Andi memerah, menahan amarah dan malu yang luar biasa. Ia tidak percaya ibunya bisa sekasar itu pada Indah. Wanita yang selama ini begitu tulus membantunya, termasuk membantu membayar cicilan rumah ibunya yang mahal itu. Ia baru saja akan membuka mulut untuk meminta maaf, ketika sebuah sistem notifikasi cerdas di rumah itu aktif. Salah satu bagian dinding di hadapan mereka yang tadinya tampak seperti panel kayu, kini menyala menjadi sebuah layar raksasa beresolusi tinggi. Layar itu menampilkan feed media sosial yang sudah dipersonalisasi. Dan di bagian paling atas, sebuah unggahan baru dari akun kakak perempuan Andi muncul. Itu adalah sebuah foto. Foto ibunya dan kakaknya yang sedang tersenyum lebar di sebuah bandara. Mereka berpose di depan papan keberangkatan dengan tujuan Denpasar, Bali. Ibunya, yang tadi pagi mengaku sakit parah, tampak sangat sehat dan bugar, mengenakan baju baru dan kacamata hitam yang disandarkan di atas kepala. Di bawah foto itu, ada sebuah caption yang ditulis oleh kakak Andi, sebuah kalimat yang dirancang untuk menusuk tepat di jantung hati. Bali, kami datang. Terima kasih, donatur anonim. Lebih baik liburan daripada datang ke pesta membosankan. Andi terdiam membeku. Matanya terpaku pada layar, pada wajah ibunya yang tertawa bahagia, pada tulisan yang begitu kejam. Rasa kecewa yang sejak pagi ia rasakan kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras. Itu adalah amarah. Amarah karena telah dibohongi mentah-mentah. Amarah karena telah dipermalukan di depan semua orang, dan terutama di depan istrinya. Rasa sakit karena merasa tidak dicintai oleh keluarganya sendiri kini, mengkristal menjadi sebuah kesadaran pahit. Selama ini, ia hanya dianggap sebagai sumber uang, tidak lebih. Indah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengamati perubahan ekspresi di wajah suaminya. Ia melihat momen ketika kesedihan itu akhirnya pecah dan digantikan oleh baja. Ia tahu, inilah titik baliknya. Ia menggeser tubuhnya mendekat, bukan untuk memeluk atau menenangkan, tapi untuk berdiri di sisinya sebagai sekutu. Aku tidak percaya mereka melakukan ini, desis Andi, suaranya rendah dan bergetar. Aku percaya, jawab Indah singkat. Andi menoleh menatapnya. Selama ini, setiap kali mereka meminta uang untuk kebutuhan mendesak, atau bayar utang, aku selalu curiga. Tapi aku memberikannya karena aku tahu kamu mencintai mereka, lanjut Indah. Ia lalu menyentuh panel di meja, dan layar raksasa itu beralih menampilkan sebuah berkas. Isinya adalah catatan keuangan, rincian setiap transfer yang pernah mereka kirimkan ke ibu dan kakak Andi. Jumlahnya sangat fantastis. Mereka pikir kita bodoh, Andi. Mereka pikir aku hanyalah gadis biasa yang bisa mereka manfaatkan melalui kebaikan hatimu. Mereka menghina pernikahan kita, mengambil uang kita, lalu menertawakan kita di belakang. Mereka tidak hanya tidak menghormatiku, mereka tidak menghormatimu, kata Indah, suaranya tenang namun tajam. Andi menatap data di layar, lalu kembali menatap foto liburan keluarganya. Sesuatu di dalam dirinya telah mati malam itu. Bakti seorang anak yang tulus telah digantikan oleh kekecewaan yang menganga. Kamu benar, akhirnya Andi berkata, tatapannya kini lurus dan dingin. Semua ini harus dihentikan. Indah tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum kemenangan. Sekutunya telah siap.
Perang baru saja akan dimulai. Keesokan harinya, Indah dan Andi tidak membicarakan lagi soal telepon semalam. Seolah ada kesepakatan tak terucap di antara mereka untuk tidak membiarkan kekecewaan itu merusak hari-hari pertama pernikahan mereka. Namun, mereka juga tidak mengabaikannya. Indah mengajak Andi ke sebuah ruangan di lantai bawah mansion mereka, sebuah ruangan yang belum pernah Andi masuki sebelumnya. Ruangan itu adalah sebuah bioskop pribadi yang sangat canggih, dengan kursi-kursi kulit yang bisa direbahkan dan sebuah layar yang memenuhi seluruh dinding. Namun, Indah tidak menyalakan film. Ia menyentuh sebuah panel di samping kursinya, dan layar raksasa itu terbagi menjadi beberapa jendela, menampilkan feed dari berbagai platform media sosial secara bersamaan. Akun ibu dan kakak Andi ditempatkan di jendela utama yang paling besar. Kita tidak perlu merusak suasana hati kita dengan memeriksa ponsel setiap saat, kata Indah tenang. Kita pantau saja dari sini. Anggap saja ini film dokumenter tentang keserakahan. Maka, dimulailah pertunjukan itu. Selama 2 hari berikutnya, dari kenyamanan bioskop pribadi mereka, Indah dan Andi menjadi penonton barisan depan dari liburan norak keluarga Andi. Setiap beberapa jam, ada unggahan baru yang muncul. Kakak Andi, yang seumur-umur tidak pernah keluar dari Pulau Jawa, kini bertingkah seperti seorang selebgram papan atas. Ia membuat video tur kamar di sebuah villa mewah di Seminyak, dengan sengaja menyorot kolam renang pribadi dan menyebutkan harga sewa per malamnya dengan suara yang dibuat-buat kagum. Lalu ada foto-foto makanan di restoran-restoran mahal, koktail warna-warni dengan latar belakang matahari terbenam, dan tentu saja, puluhan swafoto dengan berbagai pose. Ibunya pun tidak mau kalah. Ia berpose di tepi kolam renang dengan kacamata hitam besar dan gaun longgar yang mencolok. Ia memamerkan sebuah tas tangan bermerek yang masih baru, yang Indah kenali sebagai tas yang harganya setara dengan biaya resepsi sederhana mereka kemarin. Caption yang mereka tulis selalu bernada sama, pamer, menyindir, dan penuh keangkuhan. Hidup itu harus dinikmati, tulis sang ibu di salah satu fotonya. Jangan cuma kerja keras tapi hasilnya dipakai untuk hal-hal tidak penting. Kalimat itu jelas ditujukan untuk mereka. Andi menyaksikan semua itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tidak lagi terlihat sedih. Matanya yang biasanya hangat kini tampak dingin dan analitis. Ia mengamati setiap foto dan video seolah sedang mempelajari spesimen di bawah mikroskop. Ia melihat bagaimana ibunya, yang di rumah selalu mengeluh sakit pinggang dan pusing, kini bisa berjalan-jalan di sawah teras sering di Ubud dan tertawa lepas. Ia melihat bagaimana kakaknya, yang selalu meminta uang dengan alasan untuk modal usaha yang tidak pernah terwujud, kini menghamburkan uang untuk pakaian dan pernak-pernik di pasar seni. Setiap unggahan baru terasa seperti lapisan kebohongan lain yang terkelupas, menampakkan sifat asli keluarganya yang begitu asing baginya. Mereka terlihat bahagia, gumam Andi pada satu titik. Bukan, sahut Indah tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Mereka tidak bahagia. Mereka hanya sedang merayakan kemenangan karena berhasil menipu. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Puncaknya terjadi pada sore hari kedua. Sebuah notifikasi pesan video masuk ke ponsel Andi. Itu dari ibunya. Andi menatap layar ponselnya sejenak, lalu menghubungkannya ke proyektor di ruangan itu. Video itu pun terpampang di layar raksasa. Wajah ibunya memenuhi layar, dengan latar belakang pemandangan laut dari sebuah beach club yang ramai. Musik berdentum keras di belakangnya. Andi, lihat. Ibu di Bali. Hebat, kan? Seru ibunya dengan suara keras agar terdengar di tengah kebisingan. Kamera lalu berbalik, menyorot kakaknya yang sedang melambai sambil memegang gelas minuman. Kami sengaja tidak mengajak kalian. Kalian kan pengantin baru, pasti maunya berduaan terus di rumah. Hehe. Lagi pula kalau kalian ikut pasti merepotkan. Kalian kan terlalu banyak perhitungan. Kami di sini santai, tidak pusing mikirin uang, kata ibunya lagi, diakhiri dengan tawa yang menusuk telinga. Video itu berakhir begitu saja. Andi terdiam lama setelah video itu selesai. Indah membiarkannya memproses semuanya. Akhirnya, Andi tertawa. Tawa yang singkat, kering, dan tanpa kegembiraan sama sekali. Perhitungan, ucapnya pelan, mengulang kata yang diucapkan ibunya. Dia bilang kita terlalu banyak perhitungan. Ia lalu menatap Indah. Selama 5 tahun terakhir, aku menyisihkan sepertiga gajiku untuk mereka. Kamu, bahkan sebelum kita menikah, ikut membantuku membayar cicilan rumah mereka. Kita tidak pernah perhitungan, Indah. Kita bodoh. Indah menggenggam tangannya. Kita tidak bodoh, Andi. Kita hanya tulus. Dan mereka memanfaatkan ketulusan itu. Tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Keesokan paginya, saat mereka sedang sarapan di teras yang menghadap ke taman,
seorang asisten dari panitia pernikahan mereka datang. Ia menyerahkan beberapa kotak berisi sisa souvenir dan sebuah buku catatan tebal kepada Indah. Ini semua barang yang tersisa, Nyonya Indah. Dan ini buku daftar sumbangan, sudah kami rekap semua, kata asisten itu sopan. Setelah asisten itu pergi, Indah dan Andi duduk bersama untuk memeriksanya. Ini adalah ritual pasca pernikahan yang seharusnya menyenangkan. Namun, bagi mereka, ini adalah bagian terakhir dari penyelidikan mereka. Mereka membuka buku itu. Di sana tercatat dengan rapi setiap nama tamu dan jumlah sumbangan yang mereka berikan. Saat sampai di halaman terakhir, mereka menemukan sebuah catatan. Sumbangan kolektif dari keluarga besar pihak mempelai pria, diserahkan melalui ibu, nama Ibu Andi. Di samping catatan itu, tertera jumlah yang sangat besar, hasil iuran dari puluhan kerabat Andi. Andi dan Indah saling berpandangan. Mereka lalu memeriksa tumpukan amplop yang sudah terkumpul. Tidak ada satupun amplop kolektif seperti yang tertulis di buku. Hanya ada amplop-amplop individual dari teman-teman dan kolega mereka. Jantung Andi berdebar kencang. Ia mengambil ponselnya dan menelepon salah satu pamannya yang paling ia hormati, orang yang namanya tercatat sebagai koordinator sumbangan keluarga. Paman, maaf mengganggu. Andi hanya mau memastikan, apakah sumbangan dari keluarga besar kemarin jadi diberikan? Tanya Andi, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Tentu saja, Andy. Sudah paman serahkan semua dalam satu amplop besar kepada ibumu sebelum acara resepsi dimulai. Beliau bilang, biar beliau yang kasih langsung ke kalian. Memangnya kenapa? Jawab sang paman dari seberang telepon. Andi menutup teleponnya perlahan. Semuanya kini menjadi sangat jelas. Gambar-gambar di benaknya tersusun menjadi sebuah puzzle yang mengerikan. Villa mewah di Seminyak. Tas tangan bermerek yang baru. Makan malam mahal di tepi pantai. Semua kemewahan yang dipamerkan selama 2 hari terakhir. Itu semua tidak dibiayai oleh uang tabungan ibunya. Itu dibiayai oleh uang hadiah pernikahan mereka. Uang yang seharusnya menjadi modal awal mereka membangun rumah tangga, telah dicuri dan dihambur-hamburkan untuk sebuah liburan yang bertujuan untuk menghina mereka. Ini bukan lagi sekadar tindakan egois atau tidak berperasaan. Ini adalah pencurian. Ini adalah pengkhianatan di level yang paling menjijikkan. Indah melihat wajah suaminya yang pucat pasi. Ia meraih buku catatan sumbangan itu dan menutupnya dengan pelan. Kurasa, kita sudah punya semua bukti yang kita perlukan, katanya dengan suara yang sangat dingin. Sekarang, ayo kita ke ruang kerjaku. Ada beberapa keputusan yang harus kita buat. Ruang kerja Indah sama sekali tidak terlihat seperti ruang kerja pada umumnya. Tidak ada tumpukan kertas atau rak buku yang berdebu. Ruangan itu lebih mirip pusat komando dalam film-film fiksi ilmiah. Dindingnya didominasi oleh layar-layar monitor yang saat itu sedang dalam mode tidur. Sebuah meja besar dari kayu solid berdiri di tengah ruangan. Permukaannya bersih, hanya ada sebuah papan sentuh tipis yang terintegrasi dengan meja. Andi masuk dan duduk di salah satu kursi kulit yang menghadap meja. Ini adalah kali kedua ia masuk ke ruangan ini, dan suasana dingin serta efisien di dalamnya selalu berhasil membuatnya merasa bahwa hal-hal serius akan segera terjadi. Indah duduk di kursi komandonya, dan dengan beberapa sentuhan pada papan di meja, layar-layar di dinding menyala serentak. Satu layar menampilkan rincian rekening bank mereka. Layar lain menampilkan riwayat transaksi ke rekening ibu dan kakak Andi selama 3 tahun terakhir. Layar ketiga menampilkan proyeksi keuangan dan rencana investasi yang seharusnya bisa mereka lakukan dengan uang yang telah mereka berikan. Dan layar utama di tengah, yang paling besar, menampilkan profil lengkap Ibu Andi, termasuk status kepemilikan dan cicilan rumah yang sedang ditempatinya. Suasananya bukan lagi suasana duka sepasang pengantin baru yang dikecewakan, melainkan suasana rapat dewan direksi sebelum melakukan sebuah akuisisi besar atau meluncurkan serangan balasan terhadap kompetitor. Selamat datang di ruang perangku, sayang, kata Indah dengan nada datar. Hari ini, kita akan merumuskan strategi keluar dari investasi yang merugikan ini. Andi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap data yang terpampang di hadapannya. Angka-angka itu seolah menamparnya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aliran dana dari rekeningnya dan rekening Indah menopang seluruh gaya hidup keluarganya. Bukan hanya kebutuhan pokok, tapi juga keinginan-keinginan konsumtif yang tidak ada habisnya. Cicilan rumah mewah yang dibeli ibunya setelah ayahnya pensiun, yang sejak awal Andi tahu tidak akan mampu mereka bayar. Cicilan mobil kakak perempuannya. Permintaan-permintaan, uang darurat, yang datang hampir setiap bulan dengan alasan yang berbeda-beda. Lihat ini, kata Indah sambil menunjuk sebuah grafik. Total uang yang kita keluarkan untuk mereka dalam 3 tahun terakhir setara dengan 20% dari nilai total investasi awalku di perusahaan startup teknologi itu.
Jika uang ini kita investasikan, hari ini nilainya sudah cukup untuk membeli 3 rumah seperti yang ditempati ibumu sekarang. Penjelasan logis dan tanpa emosi dari Indah justru terasa lebih menusuk daripada teriakan kemarahan. Andi akhirnya melihat skala kerugian yang sebenarnya. Ini bukan lagi soal perasaan atau bakti seorang anak. Ini adalah soal masa depan mereka yang digerogoti secara sistematis oleh lintah darat yang berkedok keluarga. Andi teringat semua pengorbanannya. Lembur yang ia ambil, bonus yang tidak pernah ia nikmati, liburan yang selalu ia tunda. Semua itu demi memastikan ibunya bisa tinggal dengan nyaman dan menjaga status sosialnya di mata para tetangga dan kerabat. Dan balasannya adalah pengkhianatan dan penghinaan publik. Selama ini aku membiarkannya, kata Indah lagi, suaranya melembut sejenak. Aku tahu ini menyakitimu, tapi aku ingin kamu melihatnya sendiri. Aku tidak akan pernah membuat keputusan ini tanpa persetujuan penuh darimu. Karena ini keluargamu. Andi menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati layar utama. Ia menatap detail cicilan hipotek rumah ibunya. Nama bank, nomor rekening, tanggal jatuh tempo setiap bulan. Selama ini, pembayaran itu berjalan otomatis dari rekening bersama mereka. Sebuah rutinitas bulanan yang tidak pernah ia pertanyakan. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti membayarnya? Tanya Andi, suaranya terdengar serak. Sesuai prosedur bank standar, jawab Indah. Akan ada telepon pemberitahuan tunggakan. Lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika dalam 90 hari tidak ada pembayaran, bank akan memulai proses penyitaan aset. 90 hari, ulang Andi. Berapa lama lagi mereka di Bali? Menurut tiket yang mereka unggah di media sosial, mereka akan pulang dalam 3 hari. Jawab Indah. Andi terdiam, otaknya bekerja cepat. 3 hari. Mereka akan pulang dari liburan mewah yang dibiayai dari uang curian, dan akan disambut oleh telepon pertama dari bank. Sebuah sambutan selamat datang di dunia nyata. Sebuah konsekuensi langsung dari perbuatan mereka. Ini bukan balas dendam yang kejam. Ini adalah hukum sebab akibat yang sederhana. Aku ingin melakukannya sekarang, kata Andi dengan suara yang mantap. Ia kembali menatap Indah, dan di matanya tidak ada lagi keraguan. Hanya ada ketegasan yang dingin. Indah mengangguk pelan. Ia menggeser tampilan di layar utama, membuka aplikasi perbankan mereka. Halaman pembayaran otomatis untuk cicilan rumah ibu Andi kini terpampang jelas. Di bagian bawah, ada tombol merah besar bertuliskan, hentikan pembayaran terjadwal. Indah tidak menyentuh tombol itu. Ia justru menggeser papan ketik nirkabel dan mouse ke arah Andi. Ini keputusanmu, Andi. Kamu yang harus menekannya, katanya. Ini adalah sebuah momen simbolis. Andi mengerti. Ini bukan Indah yang membalas dendam pada mertuanya. Ini adalah Andi, sang anak, yang akhirnya menarik garis batas untuk melindungi rumah tangganya sendiri. Tangannya sedikit gemetar saat memegang mouse. Ia menggerakkan kursor ke arah tombol merah itu. Ia teringat wajah ibunya yang tertawa di video. Ia teringat caption kakaknya yang penuh cemoohan. Ia teringat kursi kosong di hari pernikahannya. Lalu ia mengklik. Bunyi klik dari mouse itu terdengar begitu keras di ruangan yang hening. Di layar, muncul sebuah notifikasi, pembayaran terjadwal telah berhasil dibatalkan. Selesai. Keran air telah ditutup. Perasaan lega yang aneh menjalari tubuh Andi. Beban yang selama bertahun-tahun ia pikul di pundaknya seolah terangkat begitu saja. Ia menatap Indah, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia tersenyum tulus. Indah membalas senyumnya. Bagus, katanya. Langkah pertama selesai. Ia lalu menyentuh panel di mejanya. Sekarang langkah kedua. Sebuah panggilan video tersambung di salah satu layar. Wajah seorang pria paruh-baya yang tampak profesional muncul. Selamat sore, Nyonya Indah, Tuan Andi, sapa pria itu. Selamat sore, Pak Haris. Terima kasih sudah meluangkan waktu, jawab Indah. Ini adalah pengacara pribadiku, bisik Indah pada Andi. Indah kemudian menjelaskan situasinya kepada pengacaranya dengan singkat, lugas, dan tanpa emosi. Tentang manipulasi keuangan jangka panjang, dan puncaknya, pencurian uang hadiah pernikahan. Kami sudah menghentikan semua aliran dana, kata Indah. Yang saya inginkan dari Anda adalah memastikan kami terlindungi dari segala tuntutan di kemudian hari. Dan jika memungkinkan, saya ingin proses dari pihak bank berjalan seefisien mungkin, tanpa ada celah untuk negosiasi atau penundaan dari pihak debitur. Pengacara itu mengangguk paham. Serahkan pada saya, Nyonya Indah. Saya akan menghubungi kolega saya di Departemen Hukum bank tersebut.
Saya jamin prosesnya akan berjalan sesuai buku, dengan sangat cepat dan tegas. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Panggilan video berakhir. Ruangan kembali hening. Roda keadilan telah mulai berputar, digerakkan bukan oleh amarah yang membabi buta, melainkan oleh strategi yang dingin dan presisi yang mematikan. 3 hari berikutnya terasa seperti sebuah oase kedamaian yang belum pernah Andi rasakan seumur hidupnya. Setelah keputusan besar di ruang kerja indah, seolah ada sebuah saklar yang bergeser di dalam dirinya. Beban tanggung jawab yang dipaksakan kepadanya selama bertahun-tahun kini telah lenyap, digantikan oleh kelegaan yang begitu murni. Di dalam istana mereka yang tersembunyi dari dunia, mereka mulai membangun fondasi pernikahan mereka yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak membicarakan soal kebutuhan mendesak, ibu atau modal usaha, kakaknya. Mereka membicarakan tentang diri mereka sendiri, tentang mimpi dan masa depan mereka. Pagi pertama, Indah mengajak Andi ke dapur utama. Dapur itu lebih besar dari seluruh apartemen kecil yang pernah Andi sewa. Peralatannya lengkap seperti dapur seorang koki profesional. Aku tidak pernah punya waktu untuk benar-benar memasak, kata Indah sambil mengikat apron. Hari ini, kita coba buat sarapan kita sendiri. Awalnya terasa canggung. Andi, yang terbiasa dengan dapur sempit, merasa kikuk di tengah ruangan yang begitu luas. Tapi Indah dengan sabar mengajarinya cara membuat adonan panekuk dari nol. Tawa mulai terdengar di antara mereka saat Andi tidak sengaja menumpahkan tepung, dan Indah membalasnya dengan mengoleskan sedikit adonan ke hidungnya. Di tengah kemewahan yang dingin, mereka menciptakan kehangatan mereka sendiri. Saat mereka akhirnya duduk menyantap panekuk buatan mereka di teras yang menghadap taman, rasanya lebih nikmat dari makanan di restoran manapun. Itu adalah rasa dari sebuah awal yang baru. Siang harinya, mereka menghabiskan waktu di taman belakang yang luas. Indah menunjukkan pada Andi sebuah rumah kaca besar yang berisi koleksi anggrek langka miliknya. Ini adalah duniaku, katanya lembut. Tempatku menenangkan pikiran saat semuanya terasa berat. Ia menceritakan nama-nama Latin dari setiap bunga, menjelaskan cara merawatnya dengan penuh gairah. Andi mendengarkan dengan saksama. Ia melihat sisi lain dari istrinya, bukan sebagai seorang pewaris kaya atau ahli strategi yang dingin, tetapi sebagai seorang wanita dengan hobi yang sederhana. Ia mulai mengerti bahwa kekayaan Indah bukanlah sesuatu yang harus membuatnya merasa minder, melainkan bagian dari diri wanita yang ia cintai. Indah memberinya sebuah gunting kecil dan memintanya membantu memangkas daun-daun yang kering. Sebuah tugas kecil, namun bagi Andi rasanya begitu berarti. Ia tidak lagi merasa seperti tamu di istana ini. Ia mulai merasa ini adalah rumahnya juga. Malam harinya, mereka duduk di perpustakaan pribadi yang megah, dikelilingi oleh ribuan buku yang tertata rapi dari lantai hingga langit-langit. Di atas meja besar, mereka membentangkan sebuah peta dunia. Setelah semua ini selesai, kata Indah sambil menunjuk ke arah Eropa. Kita akan melakukan bulan madu yang sesungguhnya. 3 bulan. Tanpa agenda, tanpa tekanan. Hanya kita berdua. Mata Andi berbinar. Liburan adalah sebuah kemewahan yang tidak pernah ia izinkan untuk dirinya sendiri. Selalu ada kebutuhan keluarga yang lebih mendesak. Kini, di hadapannya, terbentang sebuah janji petualangan yang luar biasa. Mereka mulai merancang rute impian mereka, berdebat seru antara menyusuri pedesaan Italia atau menjelajahi kastil-kastil di Skotlandia. Untuk pertama kalinya, Andi merencanakan masa depan berdasarkan keinginannya, bukan berdasarkan kewajibannya. Selama 3 hari itu, dunia luar seolah tidak ada. Namun, bukan berarti dunia luar tidak mencoba masuk. Ponsel mereka sesekali bergetar. Ada beberapa pesan masuk dari sepupu-sepupu Andi, menanyakan kabar dengan basa-basi yang jelas disuruh oleh ibu atau kakaknya. Andy, kamu baik-baik saja? Kok di telepon ibumu tidak diangkat? Bunyi salah satu pesan. Andi hanya membacanya sekilas, menunjukkannya pada Indah, lalu mereka berdua sepakat untuk mengabaikannya. Mereka telah membuat sebuah benteng, bukan hanya benteng fisik berupa gerbang dan dinding yang tinggi, tetapi juga benteng emosional. Mereka tidak akan membiarkan drama dan toksisitas itu meracuni kedamaian yang baru saja mereka temukan. Setiap notifikasi yang diabaikan terasa seperti sebuah kemenangan kecil, sebuah penegasan atas keputusan yang telah mereka ambil. Pada sore hari ketiga, tepat saat ibu dan kakak Andi seharusnya mendarat kembali di Jakarta, ketenangan itu sedikit terusik. Indah sedang membaca di tepi kolam renang saat tablet di sebelahnya berbunyi pelan. Sebuah email masuk. Pengirimnya adalah Haris, pengacara mereka. Subjek email itu sangat singkat dan formal. Perihal, notifikasi gagal bayar aset KPR. Indah membukanya. Isi email itu bahkan lebih singkat lagi.
Dengan hormat, sesuai instruksi, kami informasikan bahwa sistem perbankan terkait telah secara resmi mencatat adanya tunggakan pembayaran pada rekening debitur atas nama Ibu Andi. Notifikasi otomatis pertama berupa pesan singkat telah berhasil dikirimkan ke nomor ponsel debitur yang terdaftar pada pukul 15.30 WIB hari ini. Kami akan terus memantau perkembangannya. Hormat kami, Haris Rekan. Indah membaca email itu 2 kali. Lalu ia meletakkan tabletnya. Ia menatap air kolam yang biru jernih. Semuanya berjalan sesuai rencana. Roda itu telah berputar. Pesan singkat itu kemungkinan besar masuk tepat saat ibunya baru saja menyalakan ponsel setelah mendarat. Sebuah pesan selamat datang yang tidak pernah ia duga. Indah tidak merasakan getaran kemenangan atau kepuasan yang meluap-luap. Ia hanya merasakan ketenangan yang dingin. Ini bukanlah balas dendam. Ini adalah konsekuensi. Andi, yang baru saja datang membawakan minuman dingin, melihat ekspresi di wajah istrinya. Sudah dimulai? Tanyanya pelan. Indah hanya mengangguk. Badai itu kini telah terbentuk. Mereka hanya tinggal menunggu guntur pertamanya menyambar. Dan mereka tahu, itu tidak akan lama lagi. Ibu Andi dan putrinya tiba di bandara dengan kondisi kelelahan namun, dengan semangat yang masih membara. Wajah mereka sedikit gosong terbakar matahari, oleh-oleh dari berjam-jam bersantai di pantai mahal. Tangan mereka menenteng beberapa kantong belanjaan berisi oleh-oleh dan barang-barang baru. Sepanjang perjalanan pulang di dalam taksi, mereka tidak berhenti membicarakan betapa hebatnya liburan mereka. Mereka tertawa saat mengenang betapa bodohnya Andi dan Indah yang lebih memilih mengadakan resepsi membosankan daripada ikut bersenang-senang. Nanti kalau uang kita habis, kita minta lagi saja sama Andi, kata sang kakak dengan enteng. Pasti dikasih. Dia kan anak penurut. Apalagi sekarang ada Indah yang gajinya lumayan. Mereka berdua itu mesin ATM kita. Bu, lanjutnya sambil tertawa. Ibunya mengangguk setuju. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya, dengan cara apapun. Setibanya di rumah mewah mereka, sang ibu menyalakan ponselnya yang sejak tadi kehabisan baterai. Beberapa notifikasi pesan masuk, kebanyakan ucapan selamat atas liburannya dari teman-teman arisannya. Namun, ada satu pesan singkat dari sebuah nomor 5 digit yang tampak resmi. Ia membukanya dengan malas. YTH. Nasabah, nama Ibu Andi. Kami informasikan pembayaran tagihan KPR Anda untuk bulan ini telah jatuh tempo dan belum kami terima. Mohon segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda. Ibu Andi mengerutkan keningnya. Aneh. Biasanya Andi selalu membayar tepat waktu, bahkan sebelum tanggal jatuh tempo. Paling juga Andi lupa. Maklum, pengantin baru, gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba menelepon Andi, namun yang terdengar hanyalah nada sibuk. Ia coba beberapa kali lagi, hasilnya tetap sama. Anak ini, ditelepon kok susah sekali, keluhnya pada putrinya. Coba kamu yang telepon. Sang kakak mencoba menghubungi nomor Andi, namun hasilnya sama. Ia lalu mencoba mengirim pesan lewat aplikasi chatting. Centang 1. Pesannya tidak terkirim. Loh, Bu, sepertinya nomor kita diblokir sama Andi, katanya dengan nada sedikit cemas. Wajah Ibu Andi langsung mengeras. Diblokir? Kurang ajar sekali anak itu. Apa maksudnya ini? Emosinya mulai tersulut. Ia tidak suka diabaikan. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau dari Andi. Rasa cemas yang kecil mulai merayap di hatinya, namun dengan cepat ia tepis dengan keangkuhan. Pasti ini gara-gara istrinya itu. Perempuan itu pasti sudah meracuni pikiran Andi. Dengan amarah yang meluap, ia teringat bahwa ia masih menyimpan nomor Indah. Ia tidak pernah mau menyimpan nomor menantunya itu, namun terpaksa ia simpan saat persiapan pernikahan dulu. Dengan tangan gemetar karena emosi, ia mencari nama, Indah menantu, di kontaknya dan menekan tombol panggil. Di saat yang bersamaan, di teras belakang istananya, Indah sedang menikmati teh sore bersama Andi. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan nama yang sudah mereka tunggu-tunggu. Indah dan Andi saling berpandangan. Andi mengangguk, memberinya kekuatan. Dengan gerakan tenang, Indah mengangkat panggilan itu dan mengaktifkan loudspeaker. Halo? Terdengar suara bentakan dari seberang, tanpa basa-basi. Indah, di mana suamimu? Kenapa nomor kami diblokir? Indah menyesap tehnya sejenak sebelum menjawab. Selamat sore, Bu. Maaf, Andi sedang di kamar mandi, jawabnya dengan suara yang manis dan tenang, sebuah kebohongan kecil untuk menunjukkan bahwa ia yang memegang kendali. Tidak usah banyak alasan. Saya mau bicara sekarang.
Ada yang lebih penting. Kenapa cicilan rumah belum dibayar? Tadi ada SMS dari bank. Ini sudah jatuh tempo. Kalian mau saya kena denda? Hah? Sembur ibu mertuanya, rentetan kalimatnya cepat dan menuntut. Oh, cicilan rumah ya, Bu? Jawab Indah dengan nada seolah baru teringat. Iya, cicilan rumah. Memangnya apa lagi? Cepat kalian bayar sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ini tanggung jawab kalian. Andi yang duduk di seberang meja hanya bisa menggelengkan kepala mendengar kata, tanggung jawab, keluar dari mulut ibunya. Wah, maaf sekali, Bu, kata Indah dengan nada yang dibuat penuh penyesalan. Sepertinya untuk bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, kami tidak bisa membantu membayar cicilan itu lagi. Hening sejenak di seberang telepon. Ibu mertuanya seolah sedang mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Apa? Apa maksudmu tidak bisa membantu? Suaranya terdengar tidak percaya. Iya, Bu, lanjut Indah. Suaranya tetap lembut namun setiap katanya terasa seperti sabetan pedang. Seperti yang Ibu tahu, kami baru saja selesai mengadakan resepsi. Ternyata biayanya cukup besar dan menguras semua tabungan kami. Jadi, untuk sementara waktu kami harus benar-benar berhemat. Pernyataan itu adalah sebuah mahakarya sarkasme. Di seberang sana, Ibu Andi ternganga. Resepsi sederhana yang ia hina habis-habisan kini dijadikan alasan. Ia merasa dipermainkan. Jangan bercanda kamu ya. Mana mungkin pesta kecil begitu menghabiskan semua uang kalian? Saya tidak mau tahu. Itu urusan kalian. Cepat bayar sekarang juga. Teriaknya, suaranya kini pecah oleh kepanikan. Indah menarik napas pelan, mempersiapkan pukulan terakhirnya. Kami benar-benar tidak punya uang, Bu. Mungkin. Ibu bisa coba pakai sisa uang dari liburan di Bali kemarin? Siapa tahu masih cukup untuk membayar cicilan bulan ini, katanya dengan nada polos yang dibuat-buat. Dan itulah kalimat yang menghancurkan segalanya. Ibu mertuanya terdiam 1000 bahasa. Skakmat. Ia tahu ia telah tertangkap basah. Ia tahu mereka tahu segalanya. Kepanikan kini berubah menjadi horor saat ia menyadari bahwa mesin ATM-nya tidak hanya sedang rusak, tetapi telah dimatikan secara permanen. Kamu, ia tergagap, tidak mampu lagi merangkai kata-kata makian. Indah tidak memberinya kesempatan. Maaf sekali ya, Bu, saya harus menutup teleponnya. Teh saya keburu dingin. Selamat sore. Dengan itu, Indah memutuskan sambungan telepon dengan tenang, seolah baru saja selesai berbicara dengan seorang telemarketer. Ia meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Keheningan yang damai kembali menyelimuti teras itu, kontras dengan badai kepanikan yang ia tahu sedang meledak di rumah seberang kota. Andi menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman. Permainan baru saja dimulai. Hening yang ditinggalkan Indah di ujung telepon, terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan manapun. Di rumahnya yang mewah, yang kini terasa dingin dan mencekam, Ibu Andi berdiri mematung dengan ponsel masih menempel di telinga. Wajahnya pucat pasi. Kalimat terakhir Indah, mungkin Ibu bisa pakai sisa uang dari liburan di Bali kemarin, terus terngiang-ngiang di kepalanya. Itu bukan sekadar kalimat sarkastis. Itu adalah sebuah deklarasi. Mereka tahu. Mereka tahu segalanya. Kebohongan tentang sakit, tujuan liburan yang sesungguhnya, bahkan sumber dana liburan itu. Semuanya terbongkar. Kakaknya yang sejak tadi menguping dari pintu, melihat ekspresi horor di wajah ibunya. Ada apa, Bu? Apa kata perempuan itu? Tanyanya cemas. Ibunya menurunkan ponselnya dengan gerakan lambat. Dia tahu, desisnya. Dia dan Andi, mereka tahu semua. Kepanikan seketika meledak menjadi pertengkaran hebat di antara ibu dan anak itu. Sang kakak menyalahkan ibunya. Sudah kubilang, Bu, jangan terlalu pamer di media sosial. Cara ibu mengirim video ke Mas Andi juga norak sekali. Sekarang lihat. Kan? Mereka marah. Ibunya, yang tidak pernah mau disalahkan, balas membentak, kamu yang paling banyak mengunggah foto. Tur villa, belanja ini itu. Kamu yang membuat mereka curiga. Lagi pula ini semua salahmu yang terus-terusan merengek minta liburan. Mereka saling menyalahkan, saling berteriak, melampiaskan ketakutan mereka dalam bentuk amarah. Di tengah pertengkaran itu, mereka melupakan inti masalahnya, keserakahan mereka sendiri. Bagi mereka, masalahnya bukan karena mereka telah berbuat salah, tetapi karena perbuatan mereka ketahuan. Setelah amarah mereka reda, bergantilah dengan fase penyangkalan. Tidak mungkin Andi setega ini. Dia anakku satu-satunya. Dia tidak mungkin membiarkan ibunya diusir dari rumah, kata sang ibu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Pasti ini semua akal-akalan Indah. Kita harus bicara langsung dengan Andi. Dia pasti akan luluh kalau ibu yang bicara. Maka, dimulailah sebuah kampanye teror telepon. Mereka meminjam ponsel tetangga, membeli kartu perdana baru, dan bahkan meminta tolong kerabat jauh untuk mencoba menghubungi Andi. Setiap kali ada panggilan dari nomor tak dikenal masuk, Andi hanya menunjukkannya pada Indah. Mereka membiarkan panggilan itu berdering tanpa menjawabnya. Pesan-pesan yang masuk pun semakin liar, mulai dari permohonan, makian, hingga ancaman akan menyebarkan cerita ke seluruh keluarga besar bahwa Andi adalah anak durhaka yang telah disihir oleh istrinya. Dan mereka benar-benar melakukannya. 2 hari kemudian, telepon Andi dan Indah mulai diramaikan oleh panggilan dari paman, bibi, dan sepupu mereka. Keluarga besar Andi telah termakan oleh cerita versi sang ibu. Seorang bibi menelepon Andi dengan nada menghakimi. "Andi, kamu ini bagaimana? Sejak menikah kamu lupa sama ibumu sendiri? Dosa besar kalau kamu membiarkan ibumu kesusahan. Cepat selesaikan masalah cicilan rumah itu. Jangan buat malu keluarga." Andi menjawab setiap panggilan itu dengan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak membantah, tidak juga membenarkan. "Terima kasih atas perhatiannya, Bibi. Mohon doanya saja agar masalah kami cepat selesai. Biar ini menjadi urusan internal kami," jawabnya dengan tenang, mengulang kalimat yang sama seperti mantra. Indah, yang duduk di sebelahnya, menatapnya dengan bangga. Suaminya bukan lagi pria baik hati yang mudah goyah. Ia telah menjadi seorang pria yang teguh pendirian, seorang kepala keluarga yang tahu bagaimana melindungi bentengnya. Sementara itu, di rumahnya, Ibu Andi semakin putus asa. Tidak ada satupun kerabat yang berhasil membujuk Andi. Waktu terus berjalan, dan tanggal jatuh tempo denda semakin dekat. Penyangkalan kini berganti menjadi ketakutan yang nyata. Uang sisa liburan mereka bahkan tidak cukup untuk menutupi 1/10 dari cicilan bulanan. Mereka mencoba meminjam uang kepada kerabat yang tadi menelepon mereka. Namun, jawaban yang mereka terima seragam. "Maaf, Tante, kami juga sedang banyak kebutuhan. Bukankah Tante baru saja pulang liburan mewah dari Bali? Masa tidak ada simpanan sama sekali?" Kredibilitas mereka hancur. Keangkuhan yang mereka pamerkan kini menjadi bumerang yang menghantam mereka telak. Tidak ada yang percaya bahwa mereka benar-benar kesusahan. 1 minggu setelah telepon pertama dari bank, sebuah surat resmi tiba diantar oleh kurir. Itu bukan lagi sekadar SMS. Itu adalah surat peringatan pertama yang dicetak di atas kertas berkop bank, dimasukkan ke dalam amplop coklat besar. Tangan Ibu Andi gemetar saat membukanya. Bahasa yang digunakan dalam surat itu formal, dingin, dan penuh dengan istilah hukum yang tidak ia mengerti. Namun, beberapa kata tercetak tebal dan ia bisa membacanya dengan sangat jelas. Tunggakan pokok, denda keterlambatan, wan prestasi, dan yang paling menakutkan, penyitaan aset jaminan. Di bawahnya, tertera rincian utang mereka yang kini membengkak karena denda. Angkanya terasa begitu mustahil untuk dibayar. Surat itu adalah sebuah vonis. Itu adalah bukti nyata bahwa ancaman Indah di telepon bukanlah gertakan sambal. Semuanya nyata. Proses hukum sedang berjalan, dan mereka tidak punya apa-apa untuk menghentikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ibu dan anak itu tidak bertengkar. Mereka hanya duduk berdiam diri di ruang tamu mereka yang luas dan terasa kosong. Kemewahan di sekeliling mereka, sofa kulit, lemari pajangan berisi kristal, lukisan mahal di dinding. Semua itu kini terasa seperti barang pinjaman yang sebentar lagi akan diambil oleh pemiliknya. Di mansionnya, Indah menerima laporan dari timnya bahwa surat peringatan pertama telah diterima oleh target. Ia hanya membacanya sekilas. Sesuai jadwal, gumamnya. Drama itu berjalan persis seperti naskah yang telah ia tulis. Kejatuhan mereka tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Indah ingin mereka merasakannya perlahan-lahan, hari demi hari, membiarkan kepanikan dan keputusasaan menggerogoti mereka hingga ke tulang. Waktu terasa berjalan begitu cepat bagi Ibu Andi dan putrinya, namun begitu lambat bagi Indah dan Andi. Setiap hari bagi ibu dan anak itu adalah siksaan baru. Surat peringatan kedua tiba tepat 2 minggu setelah yang pertama, kali ini dengan bahasa yang lebih keras dan ancaman yang lebih eksplisit. Keputusasaan memaksa mereka untuk melakukan hal yang paling memalukan dalam hidup mereka. Menjual barang-barang mewah yang selama ini menjadi simbol status mereka. Mereka mengumpulkan tas-tas tangan bermerek, perhiasan, dan jam tangan yang pernah mereka beli menggunakan uang dari Andi, termasuk tas baru yang dibeli dengan uang curian di Bali. Dengan menahan malu, mereka membawanya ke sebuah toko jual beli barang mewah bekas di sebuah mall kelas atas. Penjaga toko, seorang wanita muda dengan tatapan tajam,
memeriksa barang-barang mereka satu persatu dengan sikap merendahkan. Tas ini kondisinya kurang terawat, ada goresan di bagian kancingnya, katanya sambil menunjuk tas kebanggaan sang ibu. Jam tangan ini model lama. Kalau yang ini, sepertinya palsu, lanjutnya sambil menyisihkan sebuah arloji milik sang kakak. Hati mereka terasa seperti diiris-iris. Barang-barang yang mereka puja-puja kini dicela di depan mata mereka. Pada akhirnya, dari semua barang yang mereka bawa, hanya beberapa yang diterima dengan tawaran harga yang sangat rendah, tidak sampai 30% dari harga beli. Tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menerimanya. Uang hasil penjualan itu terasa begitu hina di tangan mereka, dan jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membayar tunggakan. Hari yang ditakutkan itu akhirnya tiba, hampir 3 bulan setelah resepsi pernikahan Andi dan Indah. Pagi itu, sebuah mobil dari pihak bank berhenti di depan rumah mereka. 2 orang pria berpenampilan resmi turun, diikuti oleh seorang petugas keamanan. Tanpa banyak bicara, mereka menempelkan sebuah surat pengumuman berukuran besar di pilar gerbang. Surat itu dicetak di atas kertas kuning mencolok dengan tulisan merah darah yang besar dan tebal, pengumuman. Aset ini dalam pengawasan bank dan akan segera dilelang. Itu adalah paku terakhir di peti mati keangkuhan mereka. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman atau berolahraga pagi berhenti dan menatap pemandangan itu. Bisik-bisik dan tatapan menghakimi terasa lebih tajam dari pisau. Status sosial yang selama ini mereka bangun dengan susah payah di atas pondasi kebohongan, kini runtuh menjadi debu dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, tim eksekusi datang. Sebuah truk besar parkir di depan rumah. Para petugas mulai mengangkut barang-barang mereka, mencatat setiap item untuk proses lelang. Ibu dan anak itu hanya diizinkan untuk mengemas barang-barang pribadi mereka ke dalam beberapa koper. Mereka dipaksa untuk menyaksikan perabotan yang mereka banggakan diangkut keluar satu persatu, meninggalkan ruangan-ruangan yang kosong dan berdebu. Setelah semuanya selesai, pintu rumah disegel dengan stiker ban. Mereka kini resmi menjadi tunawisma. Dengan beberapa koper di sisi mereka duduk di trotoar di seberang jalan, menatap rumah yang bukan lagi milik mereka dengan pandangan kosong. Harga diri mereka telah dilucuti habis-habisan. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Kerabat yang dulu mereka hasut kini berbalik mencemooh mereka. Mereka benar-benar sendirian. Saat matahari mulai terasa terik dan keputusasaan mencapai puncaknya, sebuah mobil hitam legam yang familiar meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di depan mereka. Pintu belakangnya terbuka ke atas. Seorang pria berjas rapi, yang tidak mereka kenali sebagai sopir pribadi Indah, melangkah keluar. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, wajahnya datar dan profesional. Ia berjalan mendekati Ibu Andi. "Selamat siang, Nyonya," nama Ibu Andi, sapanya dengan suara formal. "Saya diutus oleh Tuan Andi dan Nyonya Indah." Hati ibu dan anak itu seketika berdebar. Apakah Andi akhirnya luluh? Apakah ini pertolongan yang mereka doakan? Pria itu mengulurkan sebuah amplop putih bersih. "Tuan dan Nyonya mengundang Anda dan putri Anda untuk tinggal sementara waktu di salah satu properti milik mereka," katanya. Tangan Ibu Andi gemetar saat menerima amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah kartu akses elektronik dan selembar kartu nama tebal dengan sebuah alamat yang tertera dalam cetakan emas yang elegan. Alamat itu berada di sebuah kawasan perbukitan yang ia tahu adalah area paling elit dan mahal di seluruh kota. Secercah harapan, yang dengan cepat membesar menjadi kesombongan baru, mulai menyala di hatinya. "Sudah kuduga. Andi tidak mungkin tega," bisiknya pada putrinya. "Lihat, kita akan tinggal di tempat yang lebih mewah. Indah pasti takut diceraikan makanya dia menyuruh Andi menjemput kita." Mereka sama sekali tidak belajar. Dengan semangat baru, mereka memasukkan koper-koper mereka ke dalam mobil mewah itu. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan jalanan yang penuh dengan kenangan pahit mereka. Sepanjang perjalanan, mereka sudah membayangkan sebuah paviliun tamu yang indah, atau bahkan sebuah rumah kecil yang nyaman. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak sedang menuju ke sebuah tempat penampungan. Mereka sedang diantar menuju ke panggung utama dari babak akhir pembalasan dendam Indah, sebuah perangkap yang telah disiapkan dengan begitu cermat dan ironis. Mobil itu terus melaju, semakin menanjak, menuju ke gerbang raksasa tempat istana tersembunyi itu berada. Perjalanan menuju properti Indah terasa seperti mimpi bagi Ibu Andi dan putrinya. Mobil melaju di jalanan pribadi yang mulus, diapit oleh taman-taman yang lebih indah dari taman hotel bintang 5 manapun di Bali. Di kiri dan kanan, mereka melewati gerbang-gerbang menuju mansion lain yang tak kalah megah. Kekaguman dengan cepat berubah menjadi keserakahan yang membara di dalam hati mereka. "Lihat, Kak, rumah di sini besar-besar sekali," bisik sang ibu. "Pasti Andi membeli salah satu rumah di sini untuk kita."
Dia akhirnya sadar betapa berharganya kita. Indah itu pasti sudah ketakutan, makanya dia mau menebus kesalahannya. Logika mereka telah sepenuhnya terpelintir oleh angan-angan. Mereka membangun sebuah narasi di kepala mereka di mana mereka adalah korban yang akhirnya mendapatkan keadilan. Sebuah kompensasi atas penderitaan singkat yang mereka alami. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang paling tinggi dan paling megah di seluruh kawasan itu. Gerbang itu bergeser tanpa suara, menampakkan pemandangan yang membuat napas mereka tercekat. Sebuah mansion ultramodern berdiri dengan angkuh, dikelilingi oleh kolam-kolam dan air mancur yang memantulkan cahaya senja. Ini bukanlah sekadar rumah mewah, ini adalah sebuah mahakarya arsitektur. Sopir membukakan pintu untuk mereka. Dengan langkah yang dibuat-buat anggun, seolah mereka adalah pemilik tempat itu, ibu dan anak itu berjalan menuju pintu utama yang menjulang tinggi. Mereka sudah siap dengan pidato kemenangan mereka, dengan daftar tuntutan dan permintaan maaf yang harus mereka terima. Pintu raksasa itu terbuka sebelum mereka sempat menyentuhnya. Di baliknya, di lobi utama yang luas dengan lantai marmer berkilauan, Indah dan Andi telah menunggu. Pemandangan itu seketika membuat lidah ibu dan anak itu keluh. Andi tidak lagi terlihat seperti putra penurut yang selalu menunduk. Ia berdiri tegap dalam balutan setelan mahal yang pas di badan, tatapannya tajam dan dingin. Di sebelahnya, Indah tampak seperti seorang ratu di istananya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna zamrud yang memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan, rambutnya ditata rapi, dan seulas senyum tipis yang penuh teka-teki tersungging di bibirnya. Kontras antara penampilan mereka dengan kondisi ibu dan anak yang kucel, lelah, dan bengkak matanya setelah berhari-hari menangis, begitu telak dan memalukan. Akhirnya kalian sadar juga. Sembur sang ibu, berusaha menjadi yang pertama mengambil kendali, meskipun suaranya terdengar sedikit gemetar. Cepat, tunjukkan di mana kamar kami. Dan kami butuh makan. Perlakuan kalian benar-benar tidak manusiawi. Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan pandangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sebuah pandangan yang berisi campuran kekecewaan mendalam dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Indahlah yang melangkah maju perlahan. Selamat datang, katanya dengan suara yang tenang namun menggema di ruangan besar itu. Selamat datang di rumah kami. Ibu Andi tertawa sumbang. Rumah kalian? Jangan bercanda. Andi tidak mungkin bisa membeli tempat seperti ini. Ini pasti uangmu, kan? Baguslah kalau kamu sadar diri. Ini semua belum cukup untuk menebus penghinaan yang telah kalian lakukan pada kami. Indah tersenyum lebih lebar. Anda benar. Ini memang uang saya. Uang yang selama ini Anda kira tidak ada. Uang dari keluarga yang Anda anggap remeh. Anda pikir, menantu Anda ini hanyalah seorang pegawai biasa yang bisa Anda peras, bukan? Setiap kata Indah diucapkan dengan pelan dan jelas, menusuk langsung ke jantung keangkuhan mereka. Anda menghina resepsi kami karena dianggap terlalu sederhana. Padahal biaya resepsi itu mungkin tidak cukup untuk membayar tagihan listrik di rumah ini selama sebulan. Anda mencuri uang hadiah pernikahan kami untuk liburan norak, tanpa pernah berpikir sedetik pun siapa sebenarnya orang yang sedang Anda hadapi. Wajah ibu dan anak itu berubah pucat pasi. Kebenaran yang mengerikan mulai merayap masuk ke dalam benak mereka. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah sebuah pengadilan. Andi akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan mantap. Selama ini aku diam, Bu. Aku diam karena aku menghormatimu sebagai ibuku. Aku biarkan ibu dan kakak memanfaatkanku, mengambil hasil jerih payahku, karena kupikir itu adalah baktiku sebagai anak, katanya. Tapi di hari pernikahanku, saat aku paling membutuhkan dukunganmu, ibu justru menusukku dari belakang. Ibu tidak hanya menghina Indah, tapi ibu menghinaku. Ibu menertawakan pernikahanku di depan semua orang. Ibu mencuri uang yang seharusnya menjadi awal hidup baruku. Bakti dan rasa hormatku berhenti di hari itu. Sang ibu, yang kini kehabisan kata-kata, mencoba menggunakan senjata terakhirnya, air mata dan drama. Jadi begini balasanmu, Andy? Setelah semua yang ibu lakukan untukmu, ibu membesarkanmu. Dan sekarang kamu lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri. Kamu anak durhaka, raungnya sambil menangis. Namun, air matanya tidak lagi memiliki kekuatan. Andi dan Indah hanya menatapnya dengan dingin. Tangisan itu tidak lagi menyentuh hati mereka. Cukup dramanya, Bu, kata Indah memotong. Kami mengundang Anda ke sini bukan untuk berdebat. Ia menjentikkan jarinya. Dari sebuah koridor, muncul dua orang petugas keamanan berbadan tegap dan seorang pria parubaya dengan seragam kepala pelayan yang sangat rapi. Oh, jangan salah sangka, lanjut Indah sambil menatap lurus ke mata ibu mertuanya yang terbelalak ngeri. Kalian tidak akan tinggal di dalam sini.
Rumah ini terlalu berharga untuk ditempati oleh orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ia lalu mengarahkan dagunya ke sebuah bangunan yang lebih kecil, yang terlihat dari jendela kaca raksasa di belakang mereka, terletak di bagian paling ujung dari properti yang sangat luas itu. Kalian akan tinggal di sana. Di paviliun pelayan. Apa? Jerit sang kakak, wajahnya pucat seperti mayat. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ibu Andi mencoba melawan, namun petugas keamanan sudah berdiri di kedua sisinya. Di sana, lanjut Indah, mengabaikan protes mereka, kalian bisa belajar apa artinya bekerja untuk mendapatkan uang, bukan dengan meminta atau mencurinya. Kalian akan diberi makan 3 kali sehari, dan sebuah tempat tidur yang layak. Anggap saja ini bentuk bakti terakhir dari anakmu, sebuah kesempatan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kepala pelayan melangkah maju. Mari, nyonya-nyonya. Saya akan tunjukkan kamar Anda dan jadwal pekerjaan Anda untuk besok, katanya dengan suara tanpa emosi. Ibu dan kakak Andi meronta, berteriak, dan memaki. Namun, semuanya sia-sia. Para petugas keamanan menggiring mereka dengan paksa, menyeret mereka melintasi lantai marmer yang berkilauan, keluar melalui pintu samping, menuju ke kehidupan baru mereka yang tidak pernah mereka bayangkan. Pintu utama Menshan tertutup dengan pelan, meredam suara teriakan mereka hingga akhirnya lenyap sama sekali. Di dalam lobi yang kembali hening, Indah dan Andi berdiri berdampingan. Kemenangan ini tidak terasa manis, namun terasa begitu adil dan memuaskan. Pertunjukan utama telah berakhir. Kehidupan di paviliun pelayan adalah sebuah neraka dunia bagi Ibu Andi dan putrinya. Kamar yang mereka tempati bersih dan layak, namun terasa seperti sel penjara jika dibandingkan dengan kemewahan yang bisa mereka lihat setiap hari dari jendela kecil mereka. Menshan utama berdiri megah di kejauhan, sebuah pengingat abadi akan apa yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Kepala pelayan, seorang pria bernama Pak Ben, adalah seorang profesional yang tegas dan tidak kenal kompromi. Ia memberi mereka seragam pelayan berwarna abu-abu polos, dan sebuah daftar tugas harian. Tidak ada perlakuan khusus. Mereka diperlakukan sama seperti staf lainnya. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Mereka, yang seumur hidup dilayani, kini harus belajar melayani. Tugas mereka adalah pekerjaan kasar yang selama ini mereka pandang rendah. Membersihkan kamar mandi tamu, menyikat lantai teras yang luas, membantu di bagian cuci, dan merawat taman di bawah terik matahari. Setiap otot di tubuh mereka terasa sakit. Tangan mereka yang dulu halus kini menjadi kasar dan kapalan. Awalnya mereka mencoba memberontak, bekerja dengan malas-malasan dan terus-menerus mengeluh. Namun, Pak Ben punya cara untuk mendisiplinkan mereka. Jika pekerjaan tidak beres, jatah makan malam mereka akan dikurangi menjadi hanya sepiring nasi dan air putih. Jika mereka berani membantah, mereka akan diberi tugas tambahan yang paling berat. Staf lain, yang sudah mendengar cerita lengkap dari Pak Ben, memperlakukan mereka dengan sikap profesional yang dingin. Tidak ada yang mengolok-olok mereka, namun juga tidak ada yang menunjukkan simpati. Sikap diabaikan ini justru terasa lebih menusuk harga diri mereka daripada makian. Sementara neraka kecil berlangsung di paviliun belakang, surga justru tercipta di Menshan utama. Beberapa bulan kemudian, Indah dan Andi menggelar sebuah pesta syukuran besar di rumah mereka. Bukan untuk pamer, melainkan sebuah perayaan tulus bersama teman-teman dekat dan anggota keluarga besar Andi yang benar-benar baik dan tulus. Taman belakang diubah menjadi negeri dongeng dengan lampu-lampu berkelip dan musik yang merdu. Semua orang berdecak kagum melihat kemegahan rumah itu. Namun lebih dari itu, mereka bahagia melihat raut wajah Andi yang begitu lepas dan penuh senyum. Di tengah pesta, saat sedang berbincang dengan pamannya, pandangan Andi tanpa sengaja tertuju ke arah taman bunga di kejauhan. Di sana, di bawah cahaya lampu taman, ia melihat 2 sosok berseragam abu-abu sedang berjongkok, mencabuti rumput liar di sekitar semak mawar. Itu adalah ibu dan kakaknya. Mereka bekerja dalam diam, tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi bagian dari latar belakang pemandangan di pesta yang seharusnya menjadi milik mereka. Andi menarik napas panjang. Tidak ada rasa kasihan. Hanya ada rasa lega karena rantai beracun itu telah benar-benar putus. Malam harinya, setelah tamu terakhir pulang, Indah dan Andi berdiri di balkon utama kamar mereka, menatap hamparan lampu kota di bawah. Udara malam terasa sejuk, dan keheningan terasa begitu damai. Apakah kita terlalu kejam, Endea? Tanya Andi pelan, menyuarakan sisa-sisa keraguan terakhir di hatinya. Indah menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ini bukan kekejaman, sayang, jawabnya lembut. Ini adalah pelajaran. Pelajaran tentang konsekuensi. Kita memberi mereka kesempatan untuk belajar bahwa di dunia ini, segala sesuatu harus diusahakan. Menghormati orang lain adalah sebuah keharusan,
dan rasa syukur adalah sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki. Ia lalu menatap Andi. Kita tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan mereka. Kita hanya berhenti menjadi bantalan agar mereka tidak jatuh. Dan ternyata, tanpa kita, mereka memang tidak bisa berdiri. 1 tahun berlalu. Kehidupan di Menshan berjalan dengan tenang. Ibu dan kakak Andi telah berubah. Bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang kalah. Mereka tidak lagi memberontak. Mereka bekerja seperti robot, dengan tatapan mata yang kosong dan tanpa semangat. Keangkuhan mereka telah terkikis habis, digantikan oleh kepasrahan yang pahit. Pelajaran itu, meskipun brutal, telah meresap. Sementara itu, Indah dan Andi semakin bersinar. Mereka baru saja kembali dari perjalanan bulan madu 3 bulan mereka keliling Eropa, membawa pulang ribuan foto dan kenangan indah. Indah juga telah mendirikan sebuah yayasan amal atas nama mereka berdua, yang fokus membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Mereka menggunakan kekayaan mereka bukan untuk pamer, tetapi untuk menciptakan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri dan dampak positif bagi orang lain. Adegan terakhir menampilkan pagi yang cerah. Sebuah mobil mewah sudah menunggu di depan lobi utama, siap mengantar Indah dan Andi ke bandara untuk sebuah perjalanan bisnis. Mereka keluar dari pintu, tertawa bahagia sambil bergandengan tangan. Saat melewati taman, mereka melihat ibu Andi sedang menyiram tanaman. Ibu mereka mengangkat wajahnya sejenak, menatap mereka sekilas, lalu dengan cepat kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada lagi kebencian di matanya. Hanya ada kehampaan. Indah dan Andi masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Mereka melaju pergi, meninggalkan masa lalu di belakang, menuju masa depan cerah yang telah mereka perjuangkan dan bangun bersama. Keadilan telah menemukan jalannya. Bukan melalui teriakan atau balas dendam yang membara, melainkan melalui sebuah ketenangan yang dingin, sebuah pelajaran panjang bahwa fondasi kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas puing-puing keserakahan dan keangkuhan orang lain.